Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nur Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus Krebs yang merupakan tahap ketiga dari proses respirasi aerob atau bisa dikatakan juga lanjutan dari proses dekarboksilasi oksidatif. Nah, siklus Krebs pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asal Jerman bernama Hans Krebs dan sebagai bentuk penghargaan maka dinamakanlah siklus Krebs. Selain itu, siklus Krebs juga sering dikenal sebagai siklus asam sitrat karena senyawa yang terbentuk pada tahap pertama dari siklus ini adalah asam sitrat. Nah, siklus Krebs ini terjadi di mitokondria, tepatnya di bagian matriks mitokondria. Lalu, bagaimanakah prosesnya? Secara singkat, siklus Krebs ini terdiri dari 8 tahapan utama yaitu sistrat, isosistrat, alfa-kotegutarat, suksinil-CoA, suksinat, fumarat, malat, dan aksolasetat. Biar lebih mudah mengingatnya, bisa kita singkat menjadi si-iso-asusu-fimau. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu asetil koenzim A atau asetil CoA yang merupakan hasil dari proses dekarboksilasi oksidatif dan memiliki 2 atom karbon akan mengalami kondensasi bersama oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon sehingga akan membentuk ikatan senyawa berkarbon 6 yang disebut dengan sitrat. Pada saat pembentukan sitrat, koenzim A akan dilepaskan. Pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah sitrat sintase. Selanjutnya, sitrat akan diubah menjadi isositrat yang masih memiliki karbon 6. Karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya isomerase. Pada tahap ini terjadi proses pelepasan H2O yang disebut dengan dehidrasi dan penerimaan H2O yang disebut dengan hidrasi. Pada tahap kedua ini dibantu oleh enzim akonitase, kemudian isositrat dengan 6 atom karbon akan diubah menjadi alfa-ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon. Pada tahap ini terjadi pelepasan elektron di mana elektron yang lepas ini akan diterima oleh NAD+ sehingga menjadi NADA. Pada tahap ini pula terjadi proses pengurangan satu atom karbon di mana nantinya satu atom karbon ini akan membentuk CO2. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah isositrat dehidrogenase yang akan dirubah menjadi suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom. Pada tahap ini juga terjadi pengurangan satu atom karbon dan pelepasan elektron sehingga akan membentuk CO2 dan NADH. Itu terjadi penambahan koenzim A yang masuk pada reaksi ini, sehingga akan terbentuk ikatan suksinil koenzim A. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah enzim alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Pada tahap yang kelima, suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan atom karbon seperti pada tahap sebelumnya, tapi pada tahap ini terjadi beberapa reaksi yaitu fosfat anorganik atau PAID akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terdapat pada suksinil sehingga pada tahap ini koenzim A akan dilepaskan dan fosfat inorganik akan berikatan dengan TPU membentuk GTP, namun pada beberapa sel fosfat yang telah membentuk GTP yang akan ditransfer lagi ke ADP sehingga membentuk ATP ataupun ADP. Keduanya memiliki energi yang setara. Enzim yang membantu tahapan ini adalah enzim suksinat CoA sintase. Oke, tahapan yang keenam yaitu suksinat yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon pula. Nah, teman-teman, pada tahap ini terjadi pelepasan elektron sehingga elektron akan ditangkap oleh FAD membentuk FADH2. Perubahan suksinat menjadi fumarat pada tahap ke-6 ini dibantu oleh enzim suksinat dehidrogenase. Baik, kita lanjut ke tahap yang ke-7. Pada tahap ke-7 ini terjadi pengubahan fumarat menjadi malat. Nah, enzim yang berperan pada tahap ini adalah fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan H2O atau air yang prosesnya dikenal dengan dehidrasi. Selanjutnya,
tahap yang terakhir yaitu tahap ke-8, di mana akan diubah menjadi oksaloasetat kembali. Pada tahap ini pula terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NADH+. Enzim yang membantu pada tahap ini adalah maltodehydrogenase. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam satu kali siklus atau satu senyawa asetil koenzim akan menghasilkan 3 NADH, 1 FADH, dan 1 ATP. Nah, karena pada dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil koenzim A, berarti terjadi 2 kali siklus, sehingga hasil akhir siklus Krebs adalah 6 NADH, 2 FADH, dan 2 ATP. Selain itu, terdapat pula produk sampingan yang dihasilkan oleh siklus Krebs ini, yaitu 4 karbon dioksida.